Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Rahman dengan NPM 20423011 dengan Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi akhir semester dengan judul penerapan aplikasi penilaian untuk otomasi rekapitulasi nilai berbasis desktop dengan objek SMP Bina Harapan Bangsa. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir. Untuk abstrak, proses penilaian hasil belajar SMP Bina Harapan Bangsa masih dilakukan secara semi manual dengan memanfaatkan lembar kerja spreadsheet. Meskipun dapat membantu perhitungan dasar, metode tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan input nilai, ketidakkonsistenan format rekapitulasi, duplikasi data, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan akademik. Akibat proses pengecekan data yang berulang, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi penilaian siswa berbasis desktop guna mengotomasi proses pengolahan dan rekapitulasi nilai agar lebih efektif dan efisien. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan Tkinter sebagai antarmuka pengguna, serta library Pandas untuk pengolahan data, dengan penyimpanan data dalam format CSV agar mudah dikelola. Fitur yang disediakan meliputi perhitungan nilai otomatis, pengelompokan nilai, kriteria ketuntasan, pengurutan data, serta fasilitas ekspor laporan ke dalam format Word, Excel, dan PDF. Metode pengembangan yang digunakan adalah Rapid Application Development atau bisa disingkat dengan RAD, yang terdiri dari tahapan perancangan kebutuhan, perancangan bersama pengguna, konstruksi, dan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan mampu mempercepat proses pengolahan dan rekapitulasi nilai, meminimal kesalahan manusia, serta membantu guru dalam penyusunan laporan akademik secara lebih sistematis dan akurat, sehingga mendukung digitalisasi sistem penilaian di SMP Bina Harapan Bangsa. Untuk kata kunci, aplikasi penilaian siswa, otomasi rekapitulasi nilai, aplikasi desktop, Python Tkinter, sistem informasi sekolah. Padahal dari latar belakang yang saya ambil, pertama, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan sekolah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan administrasi akademik. Salah satu kegiatan administrasi yang memiliki peran penting adalah proses penilaian hasil belajar siswa, karena penilaian menjadi dasar dalam menentukan pencapaian kompetensi peserta didik, serta sebagai bahan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada praktiknya, masih banyak sekolah yang melakukan proses penilaian secara manual atau semi-manual dengan memanfaatkan lembar kerja spreadsheet. Meskipun spreadsheet dapat membantu proses perhitungan dasar, metode ini masih memiliki berbagai keterbatasan, seperti tingginya risiko kesalahan input data, ketidakteraturan format, serta membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses rekapitulasi dalam pembuatan laporan akademik. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas kerja guru dan berdampak pada keterlambatan penyampaian informasi akademik. SMP Bina Harapan Bangsa merupakan salah satu sekolah yang masih melakukan proses rekapitulasi nilai siswa menggunakan spreadsheet. Guru harus memperhitungkan nilai tugas, ujian, pembuatan hingga nilai akhir secara manual. Proses ini tidak hanya menyita waktu, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kesalahan, perhitungan dan inkonsistensi. Proses tidak hanya pembobotan hingga nilai akhir secara manual. Proses ini tidak hanya menyita waktu, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kesalahan perhitungan dan inkonsistensi data nilai, terutama ketika jumlah siswa dan komponen penilaian semakin banyak. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah aplikasi penilaian siswa berbasis desktop yang mampu mengotomasi proses pengolahan data rekapitulasi nilai. Penerapan aplikasi berbasis desktop diharapkan dapat membantu guru dalam mengolah nilai secara lebih cepat, akurat, terorganisir, serta mendukung peningkatan kualitas administrasi akademik di SMP Bina Harapan Bangsa. Untuk rumusan masalah, terdapat 4 rumusan masalah.
Yang pertama, apa saja kebutuhan sistem yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi penilaian siswa. Yang kedua, bagaimana proses perancangan dan pembangunan aplikasi penilaian berbasis desktop. Yang ketiga, bagaimana merancang dan membangun aplikasi penilaian berbasis Python sesuai kebutuhan. Yang keempat, bagaimana implementasi aplikasi penilaian di lingkungan sekolah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yakni 1. Aplikasi hanya digunakan untuk mengolah nilai ujian. 2. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan Tricenter sebagai antarmuka. 3. Penyimpanan data menggunakan format CSV. 4. Aplikasi hanya diuji pada lingkungan SMP Bina Harapan Bangsa. Lalu, untuk tujuan dan manfaat penelitian, yang pertama ada tujuan penelitian. 1. Menganalisis proses penilaian siswa dan kendala yang dihadapi guru. 2. Merancang dan membangun aplikasi penilaian siswa berbasis desktop. 3. Mengimplementasikan aplikasi penilaian untuk membantu guru dalam rekapitulasi nilai. 4. Mengevaluasi efektivitas aplikasi dalam mendukung administrasi akademik sekolah. 5. Mengimplementasikan aplikasi dalam lingkungan sekolah. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi sekolah. Poin 1, membantu digitalisasi proses penilaian. Poin 2, menyediakan laporan nilai yang lebih rapi dan mudah diakses. Manfaat bagi guru. Poin 1, mempercepat proses perhitungan nilai. Poin 2, mengurangi risiko kesalahan input. Bagi peneliti, poin 1, menambah pengalaman perancangan aplikasi berbasis Python. Poin 2, meningkatkan kemampuan analisis kebutuhan sistem pendidikan. Bagi dunia pendidikan, menjadi referensi pengembangan sistem penilaian berbasis teknologi. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama ada 1, wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan guru untuk memproses informasi terkait proses penilaian dan kendala yang dihadapi. 2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap proses penilaian dan rekapitulasi nilai yang berjalan di sekolah. 3. Studi pustaka, yaitu mempelajari buku, jurnal, dan referensi lain yang berkaitan dengan sistem penilaian siswa, aplikasi desktop, serta pengembangan perancangan perangkat lunak. Untuk sistematika penulisan, ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi pengembangan, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Next ke bab 2, ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen dalam sistem dapat berupa manusia, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, serta data yang saling berinteraksi secara teratur. Suatu sistem memiliki karakteristik utama, seperti adanya komponen, batas sistem, lingkungan luar, masukan atau input, proses atau proses, dan keluar atau output. Dengan adanya keterkaitan antar komponen tersebut, sistem mampu mengubah input menjadi output yang bernilai guna sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Yang kedua ada sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, serta pengendalian dalam suatu organisasi. Sistem informasi memanfaatkan kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan. Dalam dunia pendidikan, sistem informasi berperan penting dalam pengolahan data akademik seperti data siswa, guru, mata pelajaran, dan nilai. Sistem informasi pendidikan membantu sekolah dalam meningkatkan efektivitas akademik, mengurangi kesalahan pengolahan data, serta menyediakan informasi yang cepat, tepat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, sistem informasi menjadi fondasi utama dalam penerapan teknologi di lingkungan sekolah. Lalu ada sistem informasi penilaian siswa. Sistem informasi penilaian siswa merupakan bagian dari sistem informasi akademik yang berfungsi untuk mengolah data nilai peserta didik secara terstruktur dan sistematis. Sistem ini digunakan untuk membantu guru dalam melakukan proses input, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian nilai siswa,
agar lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan cara manual. Dalam sistem ini, data nilai yang dimasukkan akan diproses secara otomatis sesuai dengan aturan penilaian yang berlaku dan menghasilkan informasi berupa laporan nilai yang dapat digunakan oleh pihak sekolah. Dalam penelitian ini, konsep sistem informasi penilaian siswa diterapkan dalam bentuk aplikasi penilaian berbasis desktop yang digunakan untuk mengotomasi proses rekapitulasi nilai. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai alat bantu guru dalam menghitung nilai akhir, menyusun laporan akademik, serta menyimpan data nilai secara aman dan terorganisir. Dengan penerapan aplikasi penilaian ini, proses evaluasi pembelajaran diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan mendukung digitalisasi akademik digitalisasi administrasi akademik di sekolah. Lalu, aplikasi penilaian siswa berbasis desktop. Aplikasi penilaian siswa berbasis desktop merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu guru dalam mengelola proses penilaian hasil belajar siswa secara terkomputer. Aplikasi penilaian siswa berbasis desktop merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu guru dalam mengelola proses penilaian hasil belajar siswa secara terkomputerisasi. Aplikasi desktop dijalankan pada komputer lokal tanpa ketergantungan koneksi internet, sehingga cocok digunakan di lingkungan sekolah dengan keterbatasan infrastruktur jaringan. Aplikasi ini berfungsi untuk memfasilitasi proses input nilai, pengolahan data, serta penyajian informasi akademik secara sistematis dan terstruktur. Penerapan aplikasi penilaian berbasis desktop memungkinkan proses rekapitulasi nilai dilakukan secara otomatis dan konsisten. Dengan adanya aplikasi, guru tidak perlu melakukan perhitungan manual yang berulang, sehingga potensi kesalahan dapat diminimalkan. Selain itu, aplikasi desktop mampu menyimpan data nilai secara terorganisir dan dapat digunakan kembali untuk keperluan laporan akademik. Oleh karena itu, aplikasi penilaian siswa berbasis desktop menjadi solusi yang efektif dalam mendukung efisiensi administrasi akademik di sekolah. Lalu ada bahasa pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang dengan sintaks sederhana dan mudah dibaca. Bahasa ini banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi karena mendukung berbagai paradigma pemrograman serta memiliki dokumentasi yang lengkap. Python memungkinkan pengembangan untuk menulis kode dengan lebih singkat dan jelas, sehingga mempercepat proses pengembangan perangkat lunak, termasuk aplikasi pendidikan. Dalam pengembangan aplikasi penilaian siswa, Python memiliki keunggulan pada ketersediaan library yang mendukung pengolahan data dan pembuatan antarmuka pengguna. Library seperti Pandas dan JSP memudahkan pengolahan data nilai, sedangkan Tricenter digunakan untuk membangun aplikasi desktop. Fleksibel dan portabilitas Python menjadikannya pilihan yang tepat untuk pembangunan aplikasi penilaian berbasis desktop di lingkungan sekolah. Lalu ada Tkinter. Tkinter merupakan library Graph Typical User Interface atau GUI bawaan Python yang digunakan untuk membangun aplikasi desktop. Library ini menyediakan berbagai komponen antarmuka seperti tombol, label, input teks, dan label yang terintegrasi dalam Python Tkinter. Tkinter dapat digunakan tanpa instalasi tambahan sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi. Penggunaan Tkinter dalam aplikasi penilaian siswa memungkinkan pembuatan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh guru. Sebagai pengguna, Tkinter mendukung konsep event-driven programming, di mana aplikasi merespon tindakan pengguna seperti klik tombol atau pengisian data dengan tampilan yang ringan dan responsif. Tkinter cocok digunakan untuk aplikasi penilaian berbasis desktop yang digunakan dalam kegiatan administrasi akademik sekolah. Lalu ada format data. Comma Spaced Values atau bisa disingkat dengan CSV.
merupakan format penyimpanan data berbasis teks yang menyimpan data dalam bentuk tabel, di mana setiap nilai dipisahkan oleh tanda koma. Format CSV banyak digunakan karena bersifat sederhana, ringan, dan mudah dibuka oleh berbagai aplikasi pengolahan data, seperti Microsoft Excel, Google Sheet. CSV juga kompatibel dengan berbagai bahasa pemrograman, termasuk Python. Dalam aplikasi penilaian siswa, format CSV digunakan untuk menyimpan dan mengolah data nilai secara efisien. File CSV memudahkan proses pembacaan, pengeditan, serta pemindahan data antar sistem tanpa struktur database yang kompleks. Dengan dukungan dari Python, data CSV dapat diolah untuk melakukan perhitungan nilai otomatis, pengurutan data, serta pembuatan laporan akademik. Oleh karena itu, format CSV menjadi solusi praktis untuk menyimpan data nilai pada aplikasi penilaian siswa berbasis desktop. Penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu bisa disajikan dan bisa diperhatikan pada tabel 2.1. Yang pertama ada Rahman dan Putri 2021 dengan judul penelitian pengembangan sistem informasi penilaian siswa menggunakan Rapid Application Development. Untuk metodenya menggunakan metode RAD. Platform teknologi ada sistem informasi, dan hasil penelitian ada sistem sesuai kebutuhan pengguna melalui literasi cepat. Yang kedua ada Suryadi dan Lestari 2021 dengan judul penelitian rancang bangun aplikasi penilaian siswa berbasis desktop menggunakan model RAD. Untuk metode ada RAD, platform teknologi ada desktop. Hasil penelitian yakni aplikasi mempercepat proses rekapitulasi nilai. Yang ketiga ada Nugroho 2021 untuk judul penelitian sistem informasi penilaian akademik siswa berbasis desktop dengan menggunakan metode RAD. Untuk metode ada RAD, platform teknologi ada desktop. Untuk hasil penelitian yaitu efisiensi pengolahan nilai meningkat. Yang keempat ada Fauzan 2022 dengan judul penelitian aplikasi pengembangan aplikasi penilaian akademik menggunakan Python dan Tkinter. Untuk metode ada RAD, untuk platform dan teknologi ada Python dan Tkinter. Untuk hasil penelitian yaitu aplikasi desktop berjalan efektif tanpa internet. Yang kelima ada Ananda dan Maulana 2022 dengan judul penelitian rancang bangun sistem penilaian siswa berbasis CSV menggunakan model RAD. Untuk metode ada RAD, platform dan teknologi ada CSV dan desktop. Hasil penelitian yaitu penyimpanan data ringan dan mudah dikelola. Yang keenam ada Lestari dan Wahyuni 2022. Judul penelitian yakni pengembangan aplikasi penilaian siswa menggunakan Python berbasis RAD. Metode RAD, platform dan teknologi Python. Untuk hasil penelitian yaitu perhitungan nilai menjadi lebih cepat dan akurat. Yang ketujuh ada Kurniawati 2023. Judul penelitian implementasi model RAD pada aplikasi. Metode RAD, platform dan teknologi aplikasi pendidikan. Hasil penelitian yaitu model RAD mempercepat. Yang kedelapan ada Prabowo 2023. Judul penelitian pengembangan aplikasi penilaian siswa berbasis desktop menggunakan model RAD. Metode RAD, platform teknologi desktop. Hasil penelitian aplikasi mendukung pembuatan laporan akademik. 9 ada Saputra dan Yuliana 2024. Judul penelitian yakni rancang bangun aplikasi penilaian siswa berbasis desktop menggunakan RAD. Metode RAD, platform dan teknologi desktop. Hasil penelitian yaitu sistem membantu guru dalam pengolahan nilai.
10. Hidayat dan Setiawan 2024. Judul penelitian, pengembangan sistem penilaian akademik siswa berbasis desktop menggunakan RAD. Metode RAD, platform teknologi desktop. Hasil penelitian yaitu sistem meningkatkan keterlibatan administrasi nilai. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sejak tahun 2021, mayoritas penelitian mengembangkan aplikasi penilaian siswa berbasis desktop dengan metode Rapid Application Development atau bisa disingkat dengan RAD. Namun, sebagian penelitian belum secara spesifik mengimplementasikan sistem penilaian dengan penyimpanan data berbasis CSV yang sederhana serta penerapan langsung pada lingkungan sekolah menengah pertama. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan aplikasi penilaian siswa berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Python dan library Tkinter dengan penyimpanan data berbasis CSV menggunakan metode RAD guna menghasilkan sistem yang lebih sederhana, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan guru di SMP. Bab 3. Metodologi pengerjaan dan pengembangan. Ada 1. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di SMP Bina Harapan Bangsa yang berlokasi di Bandung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya permasalahan dalam proses pengolahan dan rekapitulasi nilai siswa yang masih dilakukan secara semi manual dengan menggunakan lembar kerja spreadsheet, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama periode praktik kerja lapangan atau PKL, yaitu mulai bulan Juli hingga September 2025. Selama periode tersebut, saya melakukan pengamatan terhadap proses penilaian siswa, pengumpulan kebutuhan sistem, perancangan, hingga pengembangan aplikasi penilaian siswa berbasis desktop. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rapid Application Development atau bisa disingkat dengan RAD. Metode RAD merupakan model pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kecepatan pengembangan melalui pendekatan interaktif serta keterlibatan pengguna secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan. Dengan pendekatan ini, pengembangan dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian sistem secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan masukan pengguna sehingga sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Pemilihan metode RAD didasarkan pada kebutuhan pengembangan aplikasi penilaian siswa di lingkungan sekolah yang memiliki keterbatasan waktu, sumber daya, serta membutuhkan sistem yang mudah disesuaikan dengan kebiasaan kerja guru. Metode RAD dinilai sesuai untuk pengembangan aplikasi berskala kecil hingga menengah yang berorientasi pada pengguna, karena mampu menghasilkan sistem yang fungsional dalam waktu relatif singkat tanpa mengurangi kualitas sistem. Menurut Pressman, RAD efektif diterapkan pada sistem yang membutuhkan respon cepat terhadap perubahan kebutuhan dan keterlibatan pengguna secara intensif dalam proses pengembangan. Oleh karena itu, tahapan pengembangan sistem dalam penelitian ini mengikuti fase-fase RAD yang meliputi requirements planning, user design, construction, dan implementation yang akan dijelaskan pada subbab berikutnya. Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah metode berorientasi objek. Metode ini memandang sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi, di mana setiap objek memiliki atribut perilaku tertentu. Pendekatan yang berorientasi objek dipilih karena sesuai dengan pengembangan aplikasi berbasis Python yang mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek. Dengan metode berorientasi objek, sistem penilaian siswa dirancang ke dalam beberapa objek utama, seperti objek siswa, objek nilai, objek laporan. Pendekatan ini memudahkan pengembangan dalam melakukan pengolahan data, pengembangan fitur, serta pemeliharaan aplikasi di masa mendatang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk memperoleh informasi kebutuhan sistem, namun tidak termasuk ke dalam metode penelitian. Alat bantu pengembangan sistem.
Alat bantu yang digunakan dalam pengembangan aplikasi penilaian siswa berbasis desktop meliputi perangkat lunak dan kakas-kakas permodalan sistem. Alat bantu tersebut digunakan untuk mendukung proses analisis, perancangan, dan implementasi sistem agar lebih terstruktur. Alat bantu pengembangan sistem yang digunakan antara lain 1. Unified Modeling Language atau bisa disingkat dengan UML. Digunakan untuk memodelkan sistem dalam bentuk diagram seperti use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Yang kedua ada Python sebagai bahasa pemrograman utama dalam pengembangan aplikasi. Yang ketiga ada Tkinter sebagai library antarmuka pengguna atau bisa disingkat dengan GUI. Yang keempat ada Pandas sebagai library pengelolaan data nilai siswa. Yang kelima ada format CSV sebagai media penyimpanan data nilai siswa. Yang keenam ada flowchart workflow diagram digunakan untuk mengembangkan alur proses sistem secara logis dan terstruktur. Yang ketujuh ada perangkat lunak pendukung. Ada A. Visual Studio Code sebagai editor kode program. B. Python sebagai bahasa pemrograman utama pengembangan sistem. C. Sistem operasi Windows sebagai lingkungan pengembangan data. Penggunaan alat bantu tersebut diharapkan dapat mendukung proses pengembangan aplikasi secara sistematis dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada bab 4, pembahasan. Tahap planning atau perencanaan. Gambaran umum objek penelitian. Objek penelitian dalam laporan ini adalah SMP Bina Harapan Bangsa, sebuah sekolah menengah pertama yang melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa secara berkala sebagai bagian dari administrasi sekolah. Dalam pelaksanaannya, guru masih menggunakan spreadsheet sebagai alat bantu utama dalam pengolahan dan rekapitulasi nilai. Kondisi ini menjadi latar belakang dilakukannya pengembangan aplikasi penilaian siswa berbasis desktop. Pada penelitian ini, fokus aplikasi dibatasi pada 2 jenis penilaian utama, yaitu penilaian sumatif akhir semester atau PSAJ dan ujian nasional atau UN. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan guru dalam melakukan input nilai, menghitung skor, dan menyajikan laporan hasil belajar siswa secara sistematis. Pembatasan ruang lingkup pada PSAJ dan UN dilakukan agar aplikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, serta mempermudah proses pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Struktur organisasi bisa dilihat dari gambar 4.1 pada struktur organisasi. Yang ketiga ada jabaran tugas dan wewenang. Guru mata pelajaran memiliki tugas dan wewenang untuk mengolah data nilai siswa, mulai dari proses penginputan nilai, perhitungan nilai akhir, hingga penyusunan laporan hasil belajar. Kepala sekolah dan pihak manajemen sekolah memiliki wewenang sebagai penerima laporan hasil penilaian yang digunakan sebagai bahan evaluasi akademik. Yang keempat ada analisis sistem berjalan. Sistem penilaian yang berjalan saat ini masih bersifat semi manual dengan memanfaatkan lembar kerja spreadsheet. Guru harus melakukan penginputan data nilai secara terpisah, melakukan perhitungan bobot nilai secara manual, serta menyusun laporan secara berulang. Sistem ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain berpotensi terjadi kesalahan input, ketidakkonsistenan format antar guru, duplikasi data, serta membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses rekapitulasi nilai. Yang kelima ada analisis SWOT sistem yang berjalan. Bisa dilihat pada tabel 2.2 ada analisis SWOT. Tahapan desain perancangan. Tahapan desain bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna dalam bentuk rancangan sistem yang jelas dan terstruktur sebelum dilakukan proses pengembangan aplikasi. Analisis kebutuhan sistem usulan terdiri dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 1. Sistem mampu mengolah data siswa dan kelas. 2. Sistem mampu menerima input nilai PTS, PSAS, PSAJ, dan UN. 3. Sistem mampu menghitung nilai secara otomatis berdasarkan bobot yang ditentukan. 4. Sistem mampu menampilkan rekapitulasi nilai siswa. 5. Sistem mampu mengekspor laporan nilai ke format Excel, Word, dan PDF. Kebutuhan non-fungsional. 1. Sistem mudah digunakan oleh guru. 2. Sistem memiliki keamanan dasar
terhadap nilai siswa. 3. Sistem dapat berjalan pada komputer sekolah berbasis Windows. 4. Tahapan construction atau pengembangan. Tahapan construction merupakan tahapan pengembangan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan proses pengkodean aplikasi secara bertahap dan interaktif. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan Tkinter sebagai bahasa antarmuka pengguna. Library Pandas digunakan untuk pengolahan data nilai, sedangkan penyimpanan data dilakukan menggunakan format CSV per kelas. Pengujian dilakukan secara bertahap pada setiap modul, seperti modul input nilai, modul perhitungan nilai, dan modul rekapitulasi nilai untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 4. Perancangan sistem. Perancangan sistem dilakukan menggunakan Unified Modeling Language atau bisa disingkat dengan UML yang meliputi use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Diagram-diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan kebutuhan sistem dan menjadi acuan dalam proses implementasi aplikasi. Untuk use case diagram bisa dilihat pada gambar 4.2. Activity diagram bisa dilihat pada gambar 4.3. Dan class diagram bisa dilihat pada gambar 4.4. Ada implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan tahap akhir pengembangan aplikasi penilaian siswa berbasis desktop. Pada tahap ini, seluruh rancangan sistem diterapkan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan Tkinter sebagai bahasa pengguna. Bisa dilihat gambar tampilan menu pada gambar 4.5. Gambar form input nilai pada gambar 4.6. Hasil rekapitulasi nilai pada gambar 4.7. Lalu ada bab 5 penutup. Untuk kesimpulan dari hasil penelitian, berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi aplikasi penilaian siswa berbasis desktop yang dilakukan di SMP Bina Harapan Bangsa, dapat disimpulkan bahwa proses hasil belajar siswa yang sebelumnya dilakukan secara semi-manual menggunakan spreadsheet memiliki beberapa kelemahan, seperti tingginya risiko kesalahan input data, ketidakkonsistenan format rekapitulasi nilai, serta membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses pengolahan dan penyusunan laporan akademik. Aplikasi penilaian siswa berbasis desktop yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan antarmuka Tkinter serta penyimpanan data dalam format CSV mampu mengotomasi proses perhitungan dan rekapitulasi nilai penilaian tengah semester (PTS), penilaian sumatif akhir semester (PSAS), dan asesmen lainnya secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Hasil implementasi menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat membantu guru dalam mengelola data nilai siswa, mengurangi kesalahan perhitungan, serta meningkatkan efisiensi kerja dalam penyusunan laporan akademik. Adapun kelebihan dari aplikasi yang dikembangkan adalah kemudahan pengguna, proses perhitungan nilai yang otomatis, serta kemampuan mengekspor laporan ke berbagai format. Namun, aplikasi ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti belum adanya sistem manajemen pengguna dan masih terbatas pada penggunaan secara lokal, yaitu desktop, sehingga pengembangan lebih lanjut masih sangat memungkinkan. Yang terakhir ada saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan aplikasi penilaian siswa berbasis desktop ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur manajemen pengguna, admin dan guru, untuk meningkatkan keamanan dan pengolahan data. 2. Pengembangan sistem ke arah aplikasi berbasis web atau client server agar dapat digunakan secara terintegrasi oleh lebih dari satu pengguna. 3. Penambahan fitur backup dan restore dapat otomatis untuk menghindari kehilangan data nilai siswa. Yang keempat, ada pengembangan fitur analisis siswa seperti grafik pengembangan hasil belajar siswa agar dapat membantu guru dalam evaluasi pengembangan.
5. Aplikasi diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau dasar pengembangan sistem penilaian digital di sekolah, guna mendukung proses digitalisasi administrasi akademik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.